Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang penuh kedaulatan yang ada di suatu negara. Di Indonesia, sejarah demokrasi sangatlah panjang dan mempunyai sejarah yang kompleks. Di video ini, saya akan membahas mengenai sejarah demokrasi pada era kedudukan Jepang di Indonesia. Simak videonya. Perkembangan demokrasi di Indonesia tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan sejarah, termasuk masa penjajahan atau kolonialisme. Salah satu fase penting yang perlu kita bahas adalah fase pada saat Jepang menjajah Indonesia, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Masa ini menjadi titik balik dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam dinamika sosial politik dan benih-benih kesadaran politik masyarakat Indonesia. Pendudukan Jepang membawa dampak besar terhadap struktur kekuasaan dan tatanan sosial yang sebelumnya dibentuk oleh kolonial Belanda. Jepang datang dengan janji membebaskan Asia dari imperialisme barat dan membentuk tatanan baru yang mereka sebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dalam praktiknya, pendudukan Jepang diwarnai dengan kontrol militer yang ketat, eksploitasi sumber daya, serta mobilisasi massa dalam skala besar. Namun di balik itu terdapat ruang-ruang baru yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran politik, keterlibatan rakyat dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang, serta pengalaman berorganisasi dan memimpin yang nantinya menjadi bekal penting dalam masa perjuangan kemerdekaan. Jepang membawa janji manis untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan barat dan membangun apa yang mereka sebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Banyak rakyat Indonesia pada saat itu menyambut Jepang sebagai saudara tua yang diharapkan membawa kemerdekaan. Tapi apakah hal tersebut benar? Nah, kenyataannya datangnya Jepang ke Indonesia merupakan sebagai kekuatan militer yang saat itu Jepang sedang berperang melawan negara-negara barat. Tujuan utama Jepang datang ke Indonesia bukanlah membangun demokrasi atau kemerdekaan, melainkan mengambil sumber daya dan tenaga kerja untuk mendukung mesin perang mereka. Maka dari itu, pemerintahan yang dijalankan oleh Jepang pada saat itu bersifat otoriter dan militeristik. Namun menariknya, selain menerapkan pemerintahan yang otoriter, Jepang juga menggunakan beberapa strategi dalam memerintah. Salah satunya merupakan strategi propaganda. Dalam strategi propaganda, Jepang membentuk berbagai organisasi yang katanya bertujuan membangun partisipasi rakyat. Misalnya seperti organisasi Putra dan TKR. Selain itu ada juga organisasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Mohatta, dan Ki Hajar Dewantara, serta Ki Haji Mas Mansur. Nah, meski terlihat memberikan ruang terhadap masyarakat Indonesia dalam pemerintahan, namun hal tersebut dilakukan tidak lain hanya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Tak lama setelah terbentuknya organisasi Putra yang kemudian digantikan oleh organisasi
Jawa Hokokai, di mana Jawa Hokokai ini lebih ketat dikendalikan Jepang. Nah, di organisasi Jawa Hokokai, rakyat diwajibkan mengikuti kegiatan kerja bakti, upacara, dan pelatihan militer ringan. Tidak ada ruang untuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pada saat itu juga tidak ada yang namanya pemilihan umum. Namun ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II, mereka mulai mengubah strategi mereka. Mereka tahu dukungan rakyat Indonesia penting untuk bertahan. Maka pada tahun 1945 Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dalam BPUPKI, para tokoh Indonesia diberikan ruang untuk membahas dasar negara, bentuk pemerintahan, dan masa depan Indonesia. Diskusi-diskusi dalam sidang BPUPKI sangat penting karena di sanalah mulai muncul gagasan tentang demokrasi, konstitusi, dan kebangsaan Indonesia. Setelah itu, Jepang juga membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Meskipun masih berada dalam pengaruh Jepang, namun kedua badan ini menjadi tempat strategis bagi tokoh-tokoh bangsa untuk menyusun langkah-langkah menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi bisa disebutkan bahwa demokrasi di era kependudukan Jepang itu tidak sungguh-sungguh diterapkan. Tidak ada kebebasan politik, tidak ada pemilu, tidak ada partisipasi rakyat yang sejati. Demokrasi hanya digunakan sebagai alat propaganda dan strategi politik Jepang. Tetapi dari celah-celah sempit tersebut atau ruang sempit tersebut nantinya oleh pemimpin bangsa dimanfaatkan untuk membentuk fondasi negara Indonesia yang merdeka dan demokratis. Nah, kesimpulannya apa? Demokrasi pada pendudukan Jepang Indonesia bukanlah demokrasi yang sesungguhnya, melainkan bentuk partisipasi yang semu yang dikendalikan oleh kepentingan militer Jepang. Meskipun begitu, masa ini menjadi periode penting dalam sejarah politik Indonesia karena memberikan ruang bagi Indonesia untuk memunculkan kader-kader pemimpin bangsa, pengalaman berorganisasi, serta meningkatnya kesadaran politik di kalangan rakyat. Mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya Ulap Sor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.